Gue mau sharing 7 tahun pengalaman gue sebagai digital marketer. Itu kira-kira apa yang menurut gue penting gitu ya, biar kalian yang mau masuk industri ini juga bisa belajar dan tahu kira-kira apa sih yang perlu dilakukan dan juga tidak dilakukan dalam industri ini. Karena gue ingat banget, jadi gue tuh lagi ngebaca komen-komen gue gitu ya, banyak banget yang minta diajarin buat masuk ke industri ini. Dan sekarang gue mau buatin videonya biar kalian juga tahu kira-kira sebelum kalian masuk ke dalam industri ini, apa aja kira-kira hal yang perlu kalian tahu di dalam industri ini. Karena waktu gue ingat banget gitu ya, ketika gue mau masuk ke industri ini, jadi sebelumnya tuh, sebelum masuk ke dunia digital marketing, gue tuh industri F&B. Karena background keluarga gue juga F&B. Dan pada saat itu, ya gue sangat yakin bahwa gue bakal end up di industri F&B juga gitu kan ya. Tapi ternyata gue gak suka gitu ya dunia F&B, karena mungkin guanya juga kurang kuat gitu ya sebagai orang. Dan gue bilang waktu itu sama salah satu mentor gue bahwa gue pengen pindah dari F&B ke dunia atau industri digital marketing. Kemudian mentor gue bilang gini ke gue, katanya kayak, oke Jordan, kamu boleh pindah, kamu boleh kayak abis ini lompat industri, tapi kayak apakah kamu yakin kamu tidak akan menemukan kesulitan yang sama seperti yang kamu alami di F&B? Jadi jangan sampai kayak kamu tuh lompat tapi cuman karena kayak kamu gak suka, abis itu kayak kamu merasa bahwa saya mau lompat, abis itu kayak ketemu kesulitan yang sama, lompat lagi. Jadi kayak jangan sampai seperti itu. Nah, sejak mentor gue ngomong gitu, gue langsung menetapkan hati bahwa oke, gue akan di dunia digital marketing dan gue akan fight gitu ya, sampai di sekarang gue masih di dunia digital marketing. Dan syukurnya gitu ya, ketika gue menjalani 7 tahun di dunia digital marketing ini, udah ada orang-orang yang mulai percaya juga gitu ya dengan portfolio gue, dengan skill gue, orang-orang yang mulai terbantu gitu ya dengan skill-skill gue, kemudian orang-orang yang juga mau nanya-nanya konsultasi, orang-orang yang mau ikut juga dengan workshop-workshop gue gitu ya. Jadi mungkin bisa gue bilang ini cara yang gue lakukan ini cukup proven di dunia ini. Dan jika kalian juga mau masuk ke dalam industri ini, berikut adalah hal-hal yang perlu kalian tahu di dunia digital marketing. Oke, yang pertama, setiap marketing itu works tergantung dengan efisiensinya seperti apa. Jadi menurut gua, jadi ketika kalian mau masuk ke dunia digital marketing ini, akan banyak sekali pilihan di dalam industri ini. Apakah kalian mau SEO, atau kalian mau menjadi social media specialist, atau kalian mau menjadi performance marketing, atau kalian mau menjadi content creators. Jadi kita bisa bilang ini semua adalah bagian dari dunia digital marketing. Tapi harus mulai dari mana gitu kan ya? Dibanding kayak kalian mendebatkan harus mulai dari mana, menurut gua yang paling penting adalah kalian mencoba at least kayak banyak hal gitu ya, ikut learn gitu ya, abis itu praktekin dan dapetin feel kalian tuh dapetnya sukanya di mana gitu. Karena menurut gua ketika kalian nanti mencoba banyak hal dan memilih satu bidang aja, itu sudah bisa berdampak cukup banyak buat kalian. Nah, begitu juga dengan gue tuh memulai digital marketing sebagai copywriter. Jadi waktu itu gue diminta untuk menuliskan sebuah konten buat media di Instagram di tahun 2017, dan akhirnya kita bisa fast forward, kita bisa nge-grow Instagram itu sampai dengan 100.000, 200.000, bahkan 300.000 followers di Instagram. Nah, keahlian itu akhirnya menjadi portfolio gue, dan gue coba tawarin ke brand-brand, dimana kita juga melakukan hal-hal serupa gitu kan ya, untuk meningkatkan followers. Gue mau memanfaatkan skill copywriting gue buat ningkatin followers dari si brand-brand ini di Instagram. Fast forward gitu ya, gue ketemu banyak sekali digital marketer yang mempunyai spesialisasinya masing-masing. Ada yang jagonya SEO, ada yang jagonya Google Ads, ada yang jagonya performance marketing gitu ya. Dan semua orang di industri ini akan melabel dirinya sebagai digital marketer. Jadi menurut gue di era sekarang, coba choose one yang kalian benar-benar fit gitu ya, pakainya dianggap sebagai orang yang seperti apa dan kalian suka dengan di situ. Karena menurut gue semuanya sama aja gitu ya. Ada yang sukses karena SEO. Itu gue sempat ketemu gitu ya sama satu orang, di mana satu orang ini punya bisnis laundry dan dia hanya memanfaatkan SEO sebagai satu-satunya channel marketing. Tapi omsetnya tuh bagus banget di Jogja gitu ya. Jadi kalau kita ketik laundry baju gitu, kita ketik itu bisa keluar gitu ya. Dia punya website, dia punya kontak di Jogja gitu khususnya. Jadi kayak keren banget gitu ya. Makanya gue saranin untuk kayak fokus dulu ke dalam satu. Habis itu menurut gue kalian bisa explore yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi menurut gue kayak setiap marketing itu bisa works gitu. Tinggal yang paling efisien itu sebenarnya di mana gitu. Dan menurut gue gitu, ada bisnis yang memang worksnya pakai sosial media, ada bisnis yang memang worksnya pakai Google, ada bisnis yang memang worksnya di LinkedIn. Jadi kayak setiap bisnis itu mempunyai customisasinya masing-masing gitu ya. Tergantung paling efisien di mana. Jadi semua marketing itu bisa sebenarnya, cuma paling efisien di mana gitu. Nah, itu tugas digital marketing adalah menemukan hal yang paling efisien tersebut. Nah, yang kedua, menyangkut dari hal yang efisien tersebut, gimana caranya kita bisa tahu kayak hal yang kita lakukan atau marketing yang kita lakukan ini efisien atau tidak. Nah, menurut gue yang perlu dilakukan adalah setiap kita melakukan sebuah aktivitas digital marketing, selalu keep in mind untuk punya framework sebagai pilot project-nya. Jadi selalu mulai dengan, oke, saya ingin mencapai target A.
saya ingin mendatangkan 100 orang di restoran misalkan. So, saya akan melakukan promosi, habis itu upload konten dan sebagainya. Nah, ketika kalian melakukan aktivitas digital marketing ini, kalian harus ngecek gitu ya. Bukan 100 orang yang kalian ikat gitu ya, tapi yang kalian ikat adalah kalau saya melakukan ini, saya bisa datengin berapa orang. Kalau ternyata kalian bisa datengin 200 orang, berarti cara ini bisa dibilang ya, kita bisa duplikasi. Tapi kalau cara ini ternyata hanya datengin 10 orang, cara yang kalian lakukan ini, sebelah sini kalian lakukan hanya dapat 10 orang, artinya cara ini tidak bisa diduplikasi sehingga kita mesti memutar variabel lainnya lagi di dalam marketing. Jadi ini agak science memang. Jadi kayak kalian memanfaatkan ilmu marketing ini untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau gitu kan ya. Nah, jadi selalu membuat framework terhadap hal yang ingin kalian capai. Jadi ketika ingin mendatangkan 100 orang, jangan dipusingin gimana apakah 100 orang ini bakal datang atau enggak, tapi dipusingin adalah bagaimana caranya gitu. Lewat apa? Apakah lewat Google, atau lewat SMS, atau lewat LinkedIn, atau lewat apa gitu. Jadi ini mesti di otak-atik nih variabel di sininya. Jadi ada dua kemungkinan ketika kalian melakukan itu. Yang pertama adalah hit the target, yang kedua adalah tidak hit the target. Nah, ketika hit the target, pastiin kita retest lagi nih. Kita menemukan second success gitu ya. Karena second success ini akan menentukan apakah cara atau framework ini menjadi legit atau enggak. Masalahnya ketika kita menduplikasi dan ternyata hasilnya beda, ini menjadi yang namanya vanity matrix. Jadi vanity matrix itu adalah matrix yang kita juga nggak tahu kenapa bisa berhasil sebelumnya. Nah, ini juga akan menjadi berbahaya. Jadi selalu punya framework dan kunci framework tersebut gitu ya. Kunci, habis itu simpan, jadikan itu sebagai pedoman dalam bisnis yang kalian pegang ini. Even awareness juga punya frameworknya sendiri gitu ya. Terus nomor 3 yang menurut gue juga paling penting gitu ya dalam marketing. Nah, kebanyakan orang merasa bahwa kayak, oh saya mesti bikin funnelnya dulu, dan kita mesti datengin awareness-nya dulu. Yes, of course gitu ya. Gue nggak mendebat dan gue merasa itu benar juga. Cuman, as a digital marketer, menurut gue gitu ya, ini berlaku buat terutama untuk bisnis-bisnis yang memang starting gitu ya. Menurut gue sebagai digital marketer dari bisnis yang baru starting, frameworknya itu bukan dari awareness ke conversions. Menurut gue ini funnel yang berlaku untuk perusahaan yang sudah established gitu ya. Tapi masalahnya, banyak sekali bisnis-bisnis sekarang yang memang masih membutuhkan digital marketer di level starting tersebut. Jadi frameworknya kalian itu jangan cuman kayak dibawain textbook dari kuliahan, habis itu dibawain kehidupan. Itu bisa works, tapi worksnya di perusahaan yang established. Menurut gue, digital marketer yang baik adalah digital marketer yang juga memahami bisnis. Jadi nggak cuma ketiplek teori marketing seperti ini, habis itu kayak udah gue terapin sesuai dengan teori marketing. Enggak. Menurut gue justru yang benar gitu ya sebagai digital marketer adalah mulainya dari conversions dulu. Jadi mulai dari sales dulu. Jadi gimana lu dapetin revenue lewat digital marketing? Yang dilakukan adalah itunya dulu. Baru kita mundur ke considerations, habis itu baru kita mundur lagi ke awareness. Karena ketika lu mulai dari awareness, yang terjadi adalah brand owner bakal bakar duit. Of course brand awareness ada, tapi kayak and then what, bisa sampai berapa gitu runway-nya. Jadi menurut gue digital marketing yang baik adalah digital marketing yang mengerti bahwa frameworknya nggak selalu kadang-kadang dari awareness dulu, tapi justru bisa jadi framework itu kebalik dari conversions dulu, habis itu dimundurin ke awareness. Jadi make sales dulu, baru habis itu make campaign about considerations, audience, dan juga awareness audience. Nah, disinilah lu harus mengerti cara untuk membuat audience atau orang itu bisa membeli produk. Nah, ini juga lu harus pelajari gitu ya sebagai digital marketer. Kemudian yang nomor 4 yang pengen gue kasih tahu juga adalah stop blame the algorithm, karena audience adalah algoritmanya. Stop blame the algorithm because audience is the algorithm. Jadi kayak gue banyak juga ketemu gitu ya agency ataupun digital marketer yang kalau misalkan pas evaluasi gitu ya atau pas lagi meeting mingguan atau bulanan itu masih menyangkut atau membahas oh ini algoritmanya nih lagi berubah nih. Menurut gue itu excuse yang cukup tidak responsibel gitu ya. Karena ketika kita membuat sesuatu, kita membuat campaign atau kita membuat konten dan itu tidak hit, menurut gue memang audiensnya nggak makan aja. Jadi kayak ketika konten lu sepi ya, audiensnya nggak makan gitu. Jadi kayak yang lu pikirin adalah bukan kayak gimana caranya gue blame the algorithm, tapi yang dipikirin harusnya adalah gimana caranya biar audiens lebih tertarik lagi. Karena kalau memang audiens itu tertarik, mereka pasti bakal share, like, komen atau beli produk dari lu juga gitu. Jadi kayak bukan masalah algoritmanya lagi. Jadi kan karena audience is the algorithm. Jadi ini yang perlu lu keep in mind juga as a digital marketer. Jangan terlalu kebanyakan excuse dan coba beat the algorithm dengan cara menciptakan campaign atau konten-konten yang disukai oleh audience itu sendiri. Hal kelima yang pengen gue share juga ke kalian adalah ketika kalian sudah menguasai semua framework atau technical things yang ada di digital marketing gitu ya, mulai dari SEO, mulai dari organic sampai dengan paid gitu ya. Nah, kalian akan merasa bahwa kekuatan ini bisa membuat sebuah brand itu dari yang mungkin tadinya rugi bisa jadi untung gitu karena skill yang kalian punya ini. Tapi more than that gitu ya, gue akan kasih saran yang kelima ini adalah buat kalian. More than technical, learn about the other stakeholders juga ya.
Jadi karena this is dunia bisnis gitu ya. Hard skill memang penting, digital marketing keren ya, kalian punya satu value yang kalian bawa ke dalam diri kalian. Tapi soft skill, negosiasi, soft skill untuk membuat diri kalian disukai, presentable dan segala macam, ini juga menjadi skill yang juga penting sebagai digital marketer. Karena kalau kalian memang jago gitu ya secara digital marketing, tapi secara attitude itu agak susah dibilangin, habis itu malah nyalain klien, tidak mengerti positioning, menurut gue akan cukup sulit gitu ya kalian juga bersaing di industri ini. Karena basically ketika kalian punya skill ini gitu ya, kita akan ngomongin namanya human interaction. Ketika ada orang yang ingin memakai jasa kalian, kan yang pertama juga setelah dikenal itu kalian kira-kira disukai atau tidak gitu kan ya. Ketika kalian sudah disukai, ya udah berarti ya kalian akan digunakan jasanya gitu kan ya. Learn juga, habiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong, untuk belajar ngobrol, belajar pitching gitu ya, belajar positioning ketika ada klien, dan jangan selalu merasa bahwa ilmu atau idealisme kalian itu selalu benar. Walaupun memang benar pada kenyataannya, tapi menurut gua yang juga lebih penting adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa klien kita atau stakeholders kita juga penting gitu. Jadi itu adalah 5 advice yang bisa gue share di dunia digital marketing ini. Semoga kalian yang sedang mau switch career atau baru mulai karirnya di digital marketing bisa terbantu dari advice yang gue kasih. So see you on the next video.